Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janatul Ma'wa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari semester 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas saya dari mata kuliah Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Haja Darnawati SPD MPD mengenai penggunaan aplikasi Canva dan Quizzes. Baik, langsung saja masuk pada aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini merupakan aplikasi desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Baik, masuk pada penggunaan aplikasi Canva. Karena di sini kita akan membuat file yang berbentuk PowerPoint dan kemudian akan kita gunakan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Maka kita pilih fitur presentation, lalu kita pilih desain yang sesuai dengan materi yang akan dipresentasikan nantinya. Nah, setelah desain atau tema yang diinginkan sudah ada, maka selanjutnya adalah memasukkan materi yang akan dipresentasikan. Untuk slide pertama, seperti biasa kita memasukkan judul materi yang akan diajarkan atau yang akan dipresentasikan di dalam kelas. Misalnya saja di sini kami memasukkan judul materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, setelah memasukkan judul, selanjutnya kita pilih jenis tulisan yang ada sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kami memilih jenis tulisan jua. Nah, ini menurut kami sudah sesuai dengan desain pada slide yang pertama. Nah, setelah tulisan selesai dan sesuai, selanjutnya kita pilih fitur animate untuk menyesuaikan dengan slide secara keseluruhan dari masuk hingga keluarnya slide. Nah, animasi yang kita pilih di sini adalah jenis slide. Selanjutnya, untuk menambah slide baru, kita dapat mengklik slide yang kedua, kemudian kita pilih add as new page. Nah, nanti akan muncul slide baru setelah slide pertama tadi. Di tahap ini sama dengan tahap pertama, yaitu memasukkan materi yang akan dipresentasikan, lalu disesuaikan lagi mulai dari jenis tulisan sampai dengan animasi secara keseluruhan dari slide kedua ini. Begitupun untuk slide-slide berikutnya, ketiga, keempat, dan yang kelima. Untuk jenis tulisannya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini kami memilih jenis tulisan Clear Sans Regular. Untuk ukuran tulisannya sendiri kami pilih di angka 34. Dan untuk slide kelima, di sini kami memasukkan gambar atau foto tentang bentuk kasih sayang. Nah, caranya adalah dengan mengklik upload yang ada pada bagian sebelah kiri barisan ketiga. Nah, di situ bisa kita klik upload. Kemudian nanti akan muncul fitur untuk mengunggah foto atau gambar dari perangkat. Setelah gambarnya sudah ada, sudah terupload, maka bisa kita sesuaikan dengan ukuran atau bentuk dari foto tersebut yang ada pada slide yang kita gunakan. Dan yang terakhir, setelah semuanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, mulai dari animasi masuk dan keluarnya sampai dengan jenis tulisan, maka kita dapat mengunduh file menjadi file berbentuk PowerPoint. Nah, caranya yaitu dengan mengklik tulisan yakni share yang ada di sebelah kanan atas, kemudian kita gulir ke bawah sampai kita menemukan titik 3 yang bertuliskan more. Kemudian kita gulir ke bawah lagi sampai kita menemukan fitur Microsoft PowerPoint. Nah, setelah kita klik itu, kita tunggu dan
filenya bisa terunduh dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Canva yang kami temukan. Yang pertama, kelebihan dari aplikasi Canva itu sendiri yaitu bisa diakses menggunakan web maupun Android. Jadi bisa digunakan di HP juga. Selanjutnya tersedia banyak template yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya banyak fitur seperti foto, video, font maupun logo. Selanjutnya desain grafis bisa diunduh dengan beragam format seperti video, PowerPoint, PDF maupun dalam bentuk Word. Selanjutnya bisa menghapus background video dengan sekali klik. Jadi kita bisa menghapus video atau fitur-fitur yang sudah atau desain-desain yang tidak kita perlukan dengan sekali mengklik. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari aplikasi Canva. Kekurangan dari aplikasi Canva ini yaitu hanya bisa diakses secara online dan butuh sinyal internet yang stabil. Selanjutnya, beberapa fitur baru hanya bisa diakses dengan menggunakan akun premium atau berbayar. Dan yang terakhir, desain video cenderung memakan waktu yang sangat lama untuk diunduh. Baik, selanjutnya mengenai aplikasi kedua yaitu aplikasi Quizizz. Nah, aplikasi Quizizz ini kita gunakan untuk membuat evaluasi pembelajaran dari pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, Quizizz sendiri merupakan aplikasi permainan pendidikan yang sifatnya naratif dan fleksibel. Selain bisa dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian materi, Quizizz ini juga bisa digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Baik, langsung saja cara penggunaan aplikasi Quizizz. Nah, kami di sini menggunakan aplikasi Quizizz itu di HP. Yang dapat kita lakukan pertama yaitu masuk menggunakan email. Kemudian kita pilih sebagai pengajar atau guru. Kemudian kita pilih icon perpustakaan. Setelah kita pilih icon perpustakaan, kita klik paling kanan atas yaitu Share. Nah, setelah kita klik, lalu kita berikan judul kuis yang akan kita buat. Nah, kami di sini menggunakan judul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selanjutnya, setelah kita menulis judul dari soal yang akan kita buat, selanjutnya kita memilih jenis soal atau soal kuis yang akan kita buat. Nah, di sini kami memilih jenis pilihan ganda. Setelah itu kita masukkan soal sesuai dengan evaluasi pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian kita masukkan jawaban, kita masukkan opsi jawaban, misalnya 3 opsi jawaban, mulai dari jawaban A, B, dan C. Kemudian kita memilih dari salah satu jawaban yang kita masukkan sebagai jawaban yang benar. Setelah itu kita atur waktu atau durasi untuk menjawab soalnya itu berapa lama. Nah, di sini kami menggunakan durasi waktu 2 menit, kemudian pemberian poinnya itu sebanyak 10 poin. Setelah itu kita klik selesai ada di bagian bawah. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk membuat soal berikutnya, soal yang kedua, ketiga, dan soal selanjutnya. Nah, setelah semuanya selesai, mulai dari soal pertama sampai dengan soal yang terakhir, kita klik simpan, ada pada bagian sebelah kanan atas, kita klik simpan. Kemudian kita tentukan durasi pengerjaan soalnya, misalnya sampai berapa jam atau sampai berapa hari. Kemudian kita pilih bagikan. Nah, linknya ini bisa dibagikan kepada siswa yang kita tuju yang akan melakukan evaluasi pembelajaran.
Baik, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Quizzes. Yang pertama mengenai kelebihan dari aplikasi Quizzes ini bagi guru itu mudah untuk membuat soal dan nantinya akan dibagikan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian perankingan siswa itu dapat dilakukan dengan mudah di dalam aplikasi Quizzes ini. Kemudian koreksinya itu secara otomatis dilakukan. Selanjutnya mengenai kekurangan dari aplikasi Quizzes. Selanjutnya mengenai kekurangan dari aplikasi Quizzes. Yang pertama, peserta didik dapat membuka tab baru. Artinya, peserta didik di sini bisa masuk dengan 2 akun lain jika peserta didik ini memiliki 2 akun email. Selanjutnya, susah dalam mengontrol peserta didik ketika membuka tab baru. Selanjutnya, peserta didik bisa jadi akan turun peringkat walaupun dia sudah mengerjakan atau menjawab semua soal yang ditanyakan. Hal ini dikarenakan masalah waktu yang telah diatur. Nah, artinya kecepatan peserta didik mengerjakan soal akan memperoleh nilai yang besar sehingga mempengaruhi peringkatnya. Dan akan menjadi kendala jika beberapa siswa atau beberapa peserta didik itu terlambat bergabung. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai penggunaan aplikasi Canva dan aplikasi Quizzes dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.